Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari yang ke-228 ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat-Nya dalam hidup kita hingga saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka ibadah online yang mari yang ke-228 ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, memuji-muji dan menyembah Tuhan itu adalah baik, dan Tuhan berkenan dan bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Karena itu, mari dengan kerendahan hati dan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, "Ku datang Tuhan, baharui hatiku." Datang Tuhan, baharui hatiku dengan
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Biarlah kiranya kasih Allah melingkupi kita di sepanjang umur hidup kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji, meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kita di hadapannya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Sandi Teja Laksana MTH dari Surabaya, dengan tema kekuatan kasih. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus. Kita diberkati untuk menjadi berkat, dan untuk menyambung firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian yang berkata, kasih
pasti lemah lembut. Amin. Bapak Evangelis Sandi Tejalaksana MTH. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini adalah kekuatan kasih. Sengaja kita membaca satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu bisa menemukan itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Di sana Paulus dibantu oleh Aquila dan Priscilla
mendirikan jemaat Korintus kira-kira pada tahun 50 Masehi. Paulus mendidik Korintus tidak lama Bapak Ibu, hanya sekitar 1,5 tahun. Dia menolong gereja pada awal berdirinya, mengajar mereka. Setelah jemaat ini berdiri, lalu Paulus melanjutkan perjalanan pemberitaan Injilnya ke wilayah-wilayah lain. Tapi walaupun Paulus sangat sibuk melayani dan mendirikan banyak jemaat di berbagai tempat, dia tidak pernah lupa untuk mengunjungi jemaat Korintus. Setidaknya 3 kali Paulus mengunjungi jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 14 bagian A dikatakan begini, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Jadi kita tahu Paulus sudah pernah mengunjungi 2 kali dan akan mengunjungi kali yang ketiga. Maka Paulus ini adalah gembala yang luar biasa. Dia keliling penginjilan, dia mendirikan jemaat di berbagai tempat, tetapi dia tidak pernah lupa mengunjungi jemaatnya. Jiwa-jiwa yang dia menangkan bagi Kristus. Dia berkunjung kepada mereka. Tetapi yang paling sering dia lakukan adalah dia menulis surat kepada jemaat-jemaat gereja yang dia layani. Dan untuk jemaat di Korintus juga sama. Paulus menuliskan surat. Dan khusus 1 Korintus ini, Paulus menulis surat untuk menangani sejumlah masalah di sana. Ketika itu Paulus menerima informasi tentang perpecahan dalam jemaat Korintus. Dia juga menerima surat dari jemaat di Korintus yang menanyakan sejumlah hal. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dijawab oleh Paulus di dalam surat 1 Korintus ini. Nah, khusus dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-6 dari surat 1 Korintus ini, Paulus membahas semua informasi yang dia dapatkan tentang jemaat di Korintus. Lalu mulai pasal 7 dan seterusnya, Paulus membahas atau menjawab sejumlah hal yang ditanyakan oleh jemaat Korintus. Nah, apa sebenarnya masalah-masalah yang ada dalam jemaat Korintus? Ada beberapa masalah Bapak Ibu. Masalah pertama adalah ada perpecahan di antara mereka. Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi Bapak Ibu perhatikan ada 4 golongan dalam jemaat Korintus. Ada golongan Paulus, orang-orang yang setia kepada Paulus. Bapak Ibu sebetulnya Paulus kalau dia berkhotbah, gaya retoriknya tidak terlalu menonjol. Tetapi dia adalah seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dia seorang pendiri gereja. Dia seorang pengajar yang sangat baik. Maka bagi sebagian jemaat Korintus, dalam segala kekurangannya, Paulus adalah bapa rohani mereka. Berbeda dengan Apolos. Apolos dikenal sebagai pengkhotbah yang sangat berkarisma. Kisah Para Rasul 18 mengatakan Apolos berasal dari mana? Dari Alexandria. Dia lulusan sekolah teologi terbaik pada masa itu. Dan dikatakan dia sangat mahir dalam hal kitab suci. Dia sangat fasih berbicara. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 18 dikatakan Apolos melakukan debat di muka umum untuk membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah yang membuat jemaat Korintus menjadi kagum. Maka sebagian di antara mereka menyebut diri mereka golongan Apolos. Kemudian ada yang lain yang mengatakan bahwa aku golongan Petrus. Mengapa Petrus? Karena dari murid-murid Tuhan Yesus, Petrus yang paling terkenal menurut mereka. Lalu yang lain ngomong begini, kalian dari golongan Paulus, kalian dari golongan Apolos, kalian dari golongan Petrus, tetapi kami dari golongan Kristus. Maka ada 4 golongan di dalam jemaat Korintus. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua Bapak Ibu, jemaat Korintus hidup di dalam percabulan yang hebat. Kita bisa membaca dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi, ada ayah yang berpoligami, ada istrinya, tapi ada gundiknya. Dan anak dari ayah ini, dia juga hidup dengan gundik ayahnya. Bahkan saking hebatnya dosa itu, Paulus katakan percabulan ini tidak pernah ada pada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi justru di jemaat Korintus, kasus seperti ini ada. Ini adalah masalah besar kedua dalam jemaat ini. Masalah yang ketiga, Bapak Ibu, mereka mencari keadilan melalui orang-orang kafir.
Jemaat Korintus yang sudah terpecah dan berselisih, akhirnya mereka masuk ke pengadilan. Dan di pengadilan itu justru orang-orang kafir yang mengadili mereka. Ini masalah yang besar. Bayangkan bagaimana mungkin orang-orang yang percaya diadili atau dihakimi oleh orang-orang yang tidak percaya. Ini adalah masalah yang sangat serius bagi Paulus. Masalah yang keempat, ada ajaran sesat yang berkembang di antara jemaat di Korintus. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat ke-12, dikatakan di sana, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi ada di antara jemaat Korintus yang tidak percaya atau tidak mengakui kebangkitan orang mati. Jelas ini ajaran yang sesat. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Rasul Paulus mengatakan ajaran sesat ini muncul dari pergaulan yang buruk dengan guru-guru palsu. Pergaulan yang buruk dengan guru-guru filsafat Yunani yang pemikirannya bertentangan dengan ajaran Alkitab, saudara. Itu masalah yang keempat. Masalah yang terakhir, yang kelima, adalah sikap yang keliru terhadap karunia-karunia roh. Jadi jemaat di Korintus itu begitu bersemangat untuk mengejar karunia-karunia roh. Padahal ada begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Maka Paulus kemudian menekankan bahwa karunia-karunia itu meskipun baik dan berguna, tetapi bukan yang paling utama dari hidup orang percaya. Jadi kalau begitu, apa yang paling utama dari hidup orang percaya? Kasih. Jadi ada 5 masalah besar jemaat di Korintus, saudara. Ada perpecahan, ada percabulan, ada pencarian keadilan melalui orang kafir, ada ajaran sesat, dan ada sikap yang keliru terhadap karunia-karunia roh. Nah, 5 masalah besar dalam jemaat Korintus ini, bagi Paulus sumbernya cuma satu. Apa itu? Karena mereka tidak punya kasih. Itulah sebabnya Paulus kemudian menuliskan surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ini. Dia menuliskan satu surat khusus yang membahas tentang kasih. Bapak Ibu, banyak orang mencari karunia yang spektakuler, tapi sebetulnya ada hal yang lain yang lebih utama, dan itu yang harus dikejar. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa yang paling utama itu? Itulah kasih. Maka di ayat keempat sampai ayat ketujuh yang tadi kita baca, memberikan kita pemahaman apa sebetulnya kasih itu. Maka mari kita akan melihat satu persatu dari 12 karakteristik dari kasih itu. Yang pertama, kasih itu sabar. Sabar di sini dalam bahasa asli Yunani menggunakan bentuk present, Bapak Ibu. Artinya apa? Harus terus-menerus. Jadi kasih itu artinya terus-menerus sabar. Sabar dalam hal apa? Di dalam Alkitab, sabar itu ada 2 macam, Bapak Ibu. Yang pertama, sabar ketika menderita. Waktu engkau ditindas, engkau bersabar. Waktu engkau menderita, engkau bersabar. Itu yang pertama. Tetapi ada sabar yang kedua, yaitu menahan diri dari kemarahan. Menahan diri dari suatu emosi yang besar yang tidak terkendali. Nah, di dalam ayat ini, sabar yang dimaksudkan di sini adalah sabar untuk menahan diri dari kemarahan. Ingat Bapak Ibu, kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Kadang-kadang kita nggak sabar dengan orang lain. Pak, saya tahu sabar itu buah roh. Pak, saya tahu kasih itu sabar. Tetapi bagaimana saya bisa sabar dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu resep sabar, Bapak Ibu. Obat untuk bisa sabar adalah engkau harus menyadari bahwa hidupmu hari ini adalah bukti dari kesabaran Tuhan. Coba kita bayangkan, kalau setiap kali kita berbuat dosa, lalu Allah kirim hukuman. Setiap kali kita berbuat dosa, lalu Allah kirim hukuman. Maka kita semua pasti sudah nggak ada di tempat ini. Tetapi ternyata kita yang berdosa ini, Tuhan ampuni. Besok berbuat dosa lagi, datang minta ampun, Tuhan ampuni lagi. Berarti kalau saya masih hidup sampai hari ini, karena Allah begitu sabar dengan saya. Dan kalau Allah sudah begitu sabar sama saya,
Kenapa saya tidak bisa sabar menghadapi suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang menjengkelkan saya? Kasih itu sabar. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih itu murah hati. Murah hati itu artinya apa? Hatinya murah. Kalau namanya murah, berarti itu gampang didapat. Kalau Bapak Ibu murah hati, maka hati Bapak Ibu gampang didapat. Dan kalau hati Bapak Ibu itu gampang didapat, maka isi dompetnya pasti gampang didapat. Iya enggak? Kemurahan hati itu berkaitan dengan memberi, Bapak Ibu. Orang yang murah hati, dia gampang membuka isi dompetnya untuk menolong orang lain. Karena hatinya murah, gampang didapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan kasih itu tidak cemburu. Di dalam bahasa asli Bapak Ibu, terjemahan yang lebih tepat bukanlah tidak cemburu, tetapi lebih tepat diterjemahkan dengan tidak iri hati. Nah, apa sih artinya iri hati? Saya mengutip pernyataan dari Pendeta Esra Solo. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita dirugikan, tetapi karena orang lain diuntungkan. Jadi kalau saya dirugikan dan saya marah, itu wajar. Tetapi kalau saya tidak dirugikan, tetapi orang lain diuntungkan dan saya marah, nah itulah iri hati. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita diperlakukan dengan tidak adil, tetapi karena orang lain diperlakukan dengan kasih. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita diturunkan, tetapi karena orang lain dinaikkan. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita dihina, tetapi karena orang lain dipuji. Iri hati bukan kemarahan karena kita direndahkan, tetapi karena orang lain itu disanjung. Kasih itu tidak iri hati. Nah, apa obatnya menghadapi iri hati? Obat untuk iri hati adalah kesadaran bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Tuhan. Orang lain mungkin suaranya lebih murah dari kita. Itu karunia dari Tuhan. Orang lain mungkin lebih kaya dari kita, lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih pandai dari kita. Itu karunia buat dia. Kalau kita iri hati dengan mereka, berarti kita memprotes Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, mari kita bersyukur untuk karunia yang kita punya. Karena setiap orang unik dan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang keempat, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu tahu bedanya memegahkan diri dan sombong? Apa bedanya? Memegahkan diri itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kesombongan itu berkaitan dengan kenyataan, tetapi kenyataan yang dibesar-besarkan. Jadi memegahkan diri itu hanya membual, tidak ada faktanya. Tetapi kalau sombong, ada faktanya, tetapi itu dilebih-lebihkan untuk kebanggaan diri sendiri. Ingat Bapak Ibu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kelima, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, kata tidak sopan dalam bahasa aslinya adalah kata yang juga dipakai dalam 1 Korintus 7:36 yang merujuk kepada dosa seksual. Lalu dalam Wahyu 16 ayat 15 dan Roma 1 ayat 27, kata yang sama itu dipakai untuk merujuk kepada dosa homoseksual. Dan kata sifatnya dalam 1 Korintus 12 ayat 23 itu merujuk kepada bagian tubuh yang tidak elok untuk diperlihatkan. Sehingga bisa kita simpulkan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kasih itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma asusila. Itu yang kelima. Yang keenam, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kenapa Paulus perlu menekankan ini? Karena di Jemaat Korintus ada banyak orang yang suka mencari keuntungan diri sendiri. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 20 sampai 21. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanan mereka, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
Inilah sifat manusia yang egois, Bapak Ibu. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Apa bedanya kasih dan nafsu? Nafsu itu selalu berpikir apa yang saya dapat. Tetapi kasih itu selalu berpikir apa yang dapat saya beri. Kasih itu tidak mengharapkan sesuatu, tetapi memberi sesuatu. Yang ketujuh, kasih tidak pemarah. Orang Kristen boleh marah nggak sih? Orang Kristen boleh marah nggak? Orang Kristen boleh marah, tetapi nggak boleh menjadi pemarah. Tuhan Yesus pernah marah kan? Yesus dia obrak-abrik bait Allah ketika itu, ketika orang-orang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyambung. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu satu hal yang penting. Marah itu bukan dosa. Kalau marah itu ditujukan kepada dosa. Saya ulang, marah itu bukan dosa. Kalau marah itu ditujukan kepada dosa. Tetapi seorang pemarah itu merujuk kepada seorang yang selalu marah. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia nggak tahu kapan dia harus marah, kapan dia tidak perlu marah. Waktu orang lain mengajarkan ajaran sesat, waktu orang lain mengacaukan pelayanan, waktu orang lain tidak menghargai Tuhan, apa kita tidak boleh marah? Boleh. Orang bijak, dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia tidak perlu marah. Maka orang yang penuh kasih itu, dia bisa marah, tetapi dia bukan pemarah. Yang kedelapan, Bapak Ibu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Allah Bapa, dia memberikan teladan kepada kita tentang pengampunan. Allah mengampuni kita dan melupakan dosa-dosa kita karena kasihnya yang begitu besar. Ingat Bapak Ibu, melupakan itu bukan berarti Allah lupa sama sekali. Tetapi Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Kasih itu mengampuni dan melupakan. Andar Ismail pernah menceritakan sebuah kejadian dalam Perang Dunia yang Kedua. Ketika itu berhadapan-hadapan pasukan Amerika dan pasukan Jerman, Bapak Ibu. Ketika mereka sudah siap saling menembak, tiba-tiba seorang tentara Amerika ingat, ini kan 25 Desember, ini hari Natal. Tiba-tiba tentara ini bernyanyi, Silent Night, Holy Night. Tentara Jerman yang juga Kristen kemudian sadar, iya ya, ini hari Natal. Lalu dia sambung nyanyian Silent Night itu. Maka di malam itu perang berhenti sejenak. Mereka menyanyikan lagu Silent Night bersama-sama. Tetapi begitu lewat tanggal 25 Desember, tanggal 26 Desember, mereka perang lagi. Apakah kita juga seperti itu? Kita hanya mau mengampuni pada hari-hari tertentu. Kita hanya mau mengampuni kalau kita sedang mood. Doa Bapak kami bilang begini Bapak Ibu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, benar? Jadi kalau hati saya berat dan tidak mau mengampuni orang lain, apa terus saya harus bilang kepada Tuhan, Tuhan, tolong jangan ampuni saya karena saya nggak mau ampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Apakah begitu? Tentu tidak. Maka jangan simpan amarahmu, jangan simpan kesalahan orang lain, tetapi lepaskanlah pengampunan. Yang kesembilan, kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah dilukai orang? Apakah kita pernah ingin membalas? Dan kalau kita membalas, apakah kita membalas supaya impas? Atau kita justru ingin membalas lebih kepada orang lain? Bapak Ibu manusia cenderung mau membalas lebih. Dan ini menimbulkan ketidakadilan. Manusia berdosa tidak pernah bisa adil. Itulah sebabnya Allah berkata pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Karena manusia tidak pernah bisa adil. Kalau engkau mengasihi, maka engkau akan mengutamakan kebenaran, bukan ketidakadilan. Yang ke-10 Bapak Ibu, kasih menutupi segala sesuatu.
Ini masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Kasih itu menutupi kesalahan orang lain. William Barclay pernah mengatakan begini, kasih tidak akan membeberkan kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahan orang lain. Kasih lebih memilih untuk mulai memperbaiki banyak hal secara diam-diam daripada mempertontonkan dan mempermalukan di depan umum. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tegurlah diam-diam. Itulah kasih. Tetapi kalau nggak ada kasih, langsung kita muat di status Facebook, Instagram, WhatsApp, dan kita mempermalukan orang lain di depan umum. Itu bukan kasih. Kasih akan menyelesaikannya diam-diam dan tidak mempermalukan orang yang bersalah. Yang ke-11 Bapak Ibu, kasih itu percaya segala sesuatu. Apa yang dimaksud percaya di sini? Maksudnya adalah kasih itu percaya segala sesuatu yang Allah firmankan. Dan yang terakhir Bapak Ibu ke-12, kasih mengharapkan segala sesuatu. Maka sama seperti kasih itu percaya segala sesuatu yang Allah firmankan, maka otomatis kasih itu juga akan menaruh pengharapan penuh kepada Allah. Dan ini konsisten dengan pengharapan yang dijelaskan di ayat terakhir dari perikop ini. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, konon katanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling gampang untuk menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih ya kasih. Kalau kamu mengasihi, berarti kamu harus ngasih. Kamu harus memberi. Love is giving, not taking. Kalau love itu hanya taking, 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 it is not love. Maka Bapak Ibu mari kita gumulkan. Apa yang sudah saya berikan? Apa kontribusi saya untuk pembangunan tubuh Kristus, khususnya di yang hari ini? It is not only what you get, but what you give. Because true love is about giving and expecting nothing. Kasih itu memberi dan tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dan menariknya Bapak Ibu, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan begini. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya akan tutup dengan satu ayat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Waktu saya baca ayat ini, saya menjadi sadar. Yang namanya kasih itu bukan kita sumbernya. Saudara mau melayani Tuhan, saudara butuh kasih. Dari mana sumbernya? Dari Allah. Maka alamilah kasih Allah itu. Terima Yesus dalam hidupmu. Alami kasihnya yang melimpah. Kasih yang memberi. Dan kemudian Bapak Ibu dan saya juga akan dimampukan untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Hanya jika kita sudah mengalami kasih Kristus itu, baru kita bisa membagikan kasih itu. Rasul Yohanes ingatkan kita bahwa kita harus saling mengasihi. Karena Allah sudah mengasihimu, maka belajarlah saling mengasihi. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Pasti pernah ya. Saya selalu ingat, kalau naik pesawat mau berapa puluh kali naik pesawat, tetap aja kita pasti mendengar tentang apa? Petunjuk cara menggunakan masker oksigen. Ingat ya, pramugarinya atau pramugaranya akan bilang begini. Jika tekanan udara di kabin mendadak turun, maka masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kencangkan talinya, lalu bernafaslah seperti biasa. Kemudian bagian yang menarik buat saya Bapak adalah bagian selanjutnya waktu dikatakan begini.
Bagi saudara yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda terlebih dahulu, lalu menolong orang lain. Menarik ya? Jadi pakai masker Anda lebih dahulu, lalu menolong orang lain. Bapak Ibu, saya belajar merefleksikan hal ini. Tujuan saya pakai masker bukan hanya supaya saya bisa bernafas dengan baik. Apa tujuan saya pakai masker lebih dahulu? Tujuan saya pakai masker lebih dahulu supaya saya bisa menolong orang lain. Apa tujuan Allah mengasihi saudara dan saya? Kenapa Tuhan mengasihi saudara dan saya? Supaya saudara dan saya dapat menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Ada unsur ketersalingan, atau dalam bahasa Inggrisnya one another. Maka sebagai satu tubuh Kristus, kita harus saling menerima satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling membangun, saling mengasihi, saling. Apakah kita sudah merasakan kasih itu dalam pelayanan kita di Yamari ini? Kalau ketersalingan itu belum terjadi, maka kita harus evaluasi. Jangan evaluasi orang lain, tetapi evaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga tidak memberi diri dalam ketersalingan itu. Maka Bapak Ibu, mari kita melayani sesama kita dengan dasar kasih Kristus ini. Di dalamnya ada tindakan kasih, tetapi juga ada motivasi kasih yang sungguh-sungguh mau mengasihi. Dan akhirnya kita bisa melihat Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang juga bisa menikmati kasih Tuhan yang saudara bagikan. Itulah kekuatan kasih. Biarlah Yamari bukan hanya menjadi komunitas tempat kita beraktivitas semata-mata, tapi biarlah Yamari menjadi satu komunitas yang saling mengasihi, yang saling melayani, karena kita rindu. Saya sudah mengalami kasih Tuhan itu, dan saya pun rindu mengasihi Tuhan dengan cara saya mengasihi sesama. Dan kasih itu tidak boleh berhenti dalam komunitas kita sendiri, tetapi Roh Kudus, Dia akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita untuk mengasihi orang yang ada di luar sana melalui berita Injil yang kita beritakan. Dulu saya sungkan, dulu saya malu, dulu saya takut orang lain tersinggung dan marah, tetapi sekarang tidak. Ketika Roh Kudus memenuhi hati saya dengan kasih Kristus, kita penuh dengan kasih Allah secara alami. Dan secara alami pula, kita rindu orang lain dapat merasakan kasih itu. Maka kita juga pasti rindu memberitakan Injil itu kepada orang lain. Saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus di abad yang kelima. Dan kepada Santo Agustinus ditanya pertanyaan seperti ini. Bagaimana rupa dan bentuk dari kasih itu? Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan wacana. Kasih itu bukan diskusi. Tetapi kasih adalah keseluruhan hidup kita yang benar-benar mengalami kasih Allah dan dibagikan kepada sesama. Baik bagi saudara seiman kita, terlebih lagi bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Sandi Tejalaksana MTH, dengan tema kekuatan kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Evangelis Sandi Tejalaksana MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-228 ini.
Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di nomor BCA 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari dan mitra serta sahabat Yamari yang Tuhan kasihi, kami mohon kehadirannya dalam ibadah Marturia Hospitality Ministry atau MIM Yamari yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Pembicara Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dengan tema Keluarga yang Berbahagia, bertempat di rumah keluarga Bapak Sugianto Wijaya, Jalan Kemuning nomor 42 Tomang, Jakarta Barat. Info selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari dapat menghubungi di Sekretariat Yamari di WA 0877 8488 8642. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami alami dalam hidup. Terima kasih atas berkat Tuhan yang kami alami dalam ibadah online Yamari ke-228 hari Sabtu 22 Februari 2025 melalui hamba-Mu yang Bapak Urabi yang telah melayani baik tim penata layanan dan juga dari hamba-Mu Bapak Evangelis Sandi Teja Laksana yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kekuatan kasih. Dan kami juga percaya berkat benaran firman Tuhan ini dialami oleh saudara-saudara kami yang lain saat mereka membuka link ibadah ini, sehingga kami bersama terus setia mengasihi Tuhan dan sesama kami. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu Bapa bagi tim penata layanan dalam dan bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Sandi Teja Laksana dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan atas dorongan Roh Kudus sehingga sahabat dan mitra Yamari dapat mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan dana tunai, sehingga Yamari terus menjalani tugas amanat agung Kristus dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari yang selalu setia mengikuti ibadah ini di masa anugerah ini dan selagi masih siang, malam belum tiba. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah online Yamari bulan Maret 2025, baik tim multimedia, tim pemuji, pemain musik dan juga hamba-hamba-Mu sebagai pelayan firman Tuhan dan pembicara di bidang kesehatan, agar mereka dipilih Tuhan dan diurapi oleh Roh Kudus sehingga seluruh pelayanan misi Yamari dan misi kesehatan melalui ibadah online Yamari ini dapat memberkati banyak orang, serta juga dapat kembali menuntun anak-anak-Mu yang telah jauh dari Tuhan, serta membawa mereka yang hilang untuk bertemu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, juga terjadi perubahan hidup secara rohani dan jasmani. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, penyayang, kami menyerahkan seluruh jadwal pelayanan Bapak Pendeta Andreas Abdianto dan istri Evangelis Lydia Muriati selama berada di Indonesia dari tanggal 15 Februari 2025 sampai tanggal 3 Maret 2025, baik sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah minggu di beberapa gereja mitra dan sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah Yamari Prayer pada hari Rabu 19 Februari dan hari Jumat 8 Februari ibadah persekutuan kasih Marturia, juga pada hari Sabtu 1 Maret 2025 sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah Marturia Hospitality Ministry
yang mari dan lainnya memimpin rapat pengurus dan sebagai pengarah acara pembina pengurusan yang mari, dan juga pelayan firman Tuhan, pelawatan kepada mitra yang mari yang mengalami pergumulan hidup. Kiranya semua pelayanan yang akan dilakukan oleh hamba-Mu di seluruh tim pendamping selalu diberkati Tuhan. Juga kami berdoa bagi sahabat dan mitra yang mari yang sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha maupun pekerjaan. Juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing dengan seluruh sakit yang mereka deritakan. Kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan mereka serta yang mengalami tantangan dalam hidup diberikan jalan keluar agar mereka dapat terus menjalani kehidupan keseharian mereka dengan suatu kepastian bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama mereka. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan mata Bapak Pendeta Andreas Abianto di Singapura setelah operasi katarak, dan juga Tuhan Yesus terus menolong Ibu Vera Tunggal-Wijaya dalam masa pemulihan pasca operasi tulang belakang dan suntik semen agar segera pulih. Juga kuasa bilur Yesus menyembuhkan Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit saraf kelima di bawah kuping, Ibu Melia di Jawa Tengah yang mengalami pendarahan saat buang air kecil, Ibu Lena Jakarta sakit lever sirosis, dan kami berdoa bersyukur kepada Tuhan terus menyatakan kasih bagi bayi Kegen San Kusmulyadi, anak Ibu Feli dan Bapak Freddy Kusmulyadi, dan sampai saat ini terus mengalami kemajuan kesehatan baik bagian khusus jantung, tenggorokan, dan mohon berkati Tuhan bagi tim medis yang merawatnya. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan bagi Bapak Yakub Sabanar Yambon sakit stroke, Bapak Pudiarto Mustari di Bekasi sakit stroke, Ibu Yuliana Hamu sakit stroke, dan Bapak Lius Narko di Jakarta sakit stroke dan pasca bypass jantung. Ibu Omku di Surabaya, pemulihan terjadi bagi Ibu Yuliana Kerihara yang mengalami tumor di kandungan, dan Bapak Surya Singgi di Jakarta sakit pada kaki kanan dan tidak bisa digerakkan lagi, dan Bapak Yusuf Rinanto Salatiga pasca operasi. Ibu Dianti pemeriksaan kandungan, Ibu Lilis sakit autoimun, Bapak Hartono dan Bapak Pendeta Ong sakit jantung dirawat rumah sakit Singapura, Bapak Dr. Edi Kristianto yang mengalami sesak napas, Ibu Lydia istri Bapak Pendeta Lee Simon sakit sirosis hati dirawat di rumah sakit Celom Karawati, dan bayi Nathanael kelainan jantung, serta sahabat dan mitra yang mari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Kiranya kuasa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu dari setiap sakit yang mereka alami, sehingga kami semua terus memuji dan mengagung-agungkan Tuhan sebagai penolong yang sejati. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, pengasih, dan sumber berkat, kami menyerahkan seluruh program yang mari pusat Jakarta dan yang mari setiap kota, Rangkasbitung, Ciranjang, Tasikmalaya, Purbalingga, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Makassar, dan Samarinda. Kiranya di tahun 2025 seluruh pelayanan dapat lebih maksimal, dan secara khusus kami mendukung doa untuk Yamari M. Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tanrianto dalam persiapan untuk menggelar Retret Nasional ke-12 yang mari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberikan hikmah pada semua panitia dalam mempersiapkan sementara acara, dalam mencari pembicara, kebutuhan dana, dan juga kesiapan dari pengurus Jamari daerah dalam merekrut calon peserta. Kiranya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam seluruh persiapan dari hamba-Mu. Juga kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan untuk Bapak Andris Sukiono dan Jamari serta semua mitra yang dilibatkan untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo Embun Kasih di Kalimantan Timur yang saat ini sedang dalam proses notaris. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terjadi agar ke depan semua dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan saja. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami kepada-Mu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang Mari yang ke-228 ini, dan kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian yang berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online yang Mari yang ke-228 ini. Mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya masuk dalam kerajaan kemuliaannya yang kekal. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang Mari yang ke-229. Tuhan Yesus memberkati.